Penulis cerita, Sultan Diko. Karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Tolong, tolong, sayup-sayup terdengar suara minta tolong di luar rumah. Naomi semakin ketakutan. Ia merangkul anaknya kemudian masuk ke dalam kamar. Rasa takut yang teramat sangat membuat keringat mengucur deras membasahi sekujur tubuhnya. "Bu, ada suara orang minta tolong," ujar Dava putra pertamanya. Walau ragu bercampur takut saat ini dialaminya, namun ada juga rasa penasaran dalam hati. Jangan-jangan suara minta tolong bukan berasal dari apa yang ia pikirkan. Tidak punya cukup keberanian untuk membuka pintu, Naomi kemudian mengintip di celah-celah dinding papan rumahnya. Betapa terkejutnya tatkala mengetahui suara minta tolong itu bersumber dari sosok di balik pohon yang dilihatnya tadi. Ternyata makhluk menyeramkan itu belum juga pergi. "Bu, takut," ujar Dava yang ternyata ikut juga mengintip dan melihat sosok seperti pocong itu. Naomi langsung merangkul Dava dan segera mengajak semua anaknya menuju ke kamar. "Apa tadi, Bu?" tanya Dava putra sulungnya. "Bukan apa-apa anakku, sebaiknya kita berdoa dan segera lekas tidur saja," jawab Naomi mencoba menepis ketegangan yang terjadi. Di dalam kamar ditutupi dengan selimut, ibu dan anak itu sangat ketakutan, tubuhnya berkeringat dingin. Di dalam kamar juga, suara-suara aneh seperti orang minta tolong itu masih saja terdengar, bahkan terbilang sangat menyeramkan. "Bu, Bapak kemana?" Dava takut, tubuh Dava bergetar hebat, ekspresi wajah langsung berubah. Suhu tubuhnya meningkat di atas rata-rata, seperti sedang mengalami demam panas. "Sebentar lagi, bapakmu pulang. Kita segera tidur saja," ucap Naomi. Ia khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk lagi. Bocah 9 tahun itu, kemudian mencoba memejamkan mata ditemani kedua adiknya, Dina 6 tahun, dan Yayan yang baru 6 bulan. Tidak lama terdengar suara ketukan pintu, yang membuat suasana semakin mencekam. Naomi memilih diam tanpa melakukan apapun. Namun ketukan pintu itu kembali terdengar, bahkan berulang-ulang. Tidak hanya sampai di situ saja, hal yang serupa terdengar juga di arah dapur dan dinding rumah, bahkan di jendela. Naomi, terdengar suara seseorang memanggil namanya. Naomi memasang lekat-lekat pendengaran, untuk memastikan bahwa suara itu memang memanggil namanya. Ia teringat pesan Idris sang suami, bila ada panggilan dan itu hanya sekali, hendaknya jangan menyahut dahulu, bisa jadi itu hanya jelmaan dari makhluk tak kasat mata yang menyerupai seseorang yang kita kenal. "Naomi, masa ia jam segini telah tidur?" gerutuk suara itu lagi. "Astagfirullah, itu suara emak," gumam Naomi. Ia sangat yakin bahwa yang memanggil namanya barusan adalah ibunya. Naomi segera bergegas menghampiri pintu, tidak lupa sebelum membukanya ia mengintip terlebih dahulu. Lega rasanya ternyata suara itu memang berasal dari ibunya yang baru pulang dari kebun. Gegas saja Naomi membukakan pintu. "Kamu kemana aja? Bukannya kok lama?" tanya ibu Naomi padanya. "Tadi Naomi lagi menidurkan anak-anak di kamar. Emak sama abah kok pulangnya sudah malam?" Naomi balik bertanya. "Tadi, lagi tanggung, kerjaan dikit lagi. Sesudah maghrib baru selesai. Malangnya pas mau pulang, sepeda malah putus rantai. Jadi kami berjalan kaki sambil menenteng sepeda," jelas ibu Naomi. "Suamimu kok jam segini belum pulang?" timpal Leha, yang dari tadi belum melihat Idris menantunya. "Tadi, Mas Idris ke puskesmas bersama Tono," jawab Naomi. "Ke puskesmas?" tanya Leha pada Naomi.
Iya, istri mandor Marzuki sedang sakit. Kabarnya Bu Mirna terlilit jemuran, dan yang anehnya tali itu tidak bisa dilepaskan, bahkan dipotong sekalipun, jelas Naomi. Leha yang lagi menikmati segelas air putih, hampir tersedak mendengar penuturan anaknya itu. "Kok bisa ya, Pak?" tanya Leha pada manap suaminya. "Entahlah Bu, akhir-akhir ini desa kita sering mengalami hal-hal aneh yang sulit diterima oleh akal sehat," jawab Manap. Sampai di sini pembicaraan ketiganya terhenti. Sementara itu Idris dan Tono telah sampai di puskesmas. Tanpa menunggu lama-lama lagi keduanya langsung menyalakan lampu Petromax yang dibawanya. Namun saat Tono hendak menggantung Petromax itu di kawat gantung lampu, tiba-tiba Mirna membentaknya. "Matikan lampu itu, aku tidak mau ada penerangan," seru Mirna. Sepertinya makhluk tak kasat mata itu kembali lagi. Beruntung saat ini kaki dan tangan Mirna telah diikat di ranjang pasien. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian seperti sore tadi. Mata Mirna membulat, tatapannya sungguh menakutkan. Sesekali ia mencoba memberontak, berupaya sebisa mungkin untuk membebaskan diri dari tali yang membelenggunya. Walaupun demikian, Tono masih tetap saja melakukan semua tanpa menghiraukan larangan dari Mirna. Kemudian Marzuki memberi isyarat pada Tono dan Idris. Sepertinya ada yang ingin ia bicarakan secara rahasia. "Kang Idris, Tono, saya butuh bantuan kalian," ujar Marzuki pada Idris. "Apa yang bisa kami perbuat, Pak?" tanya Idris. "Kalian pergilah ke desa sebelah. Carilah orang yang bernama Datuk Rajib. Beliau orang pintar. Aku yakin dia bisa menolong Mirna," ujar Marzuki dengan suara sedikit berbisik. Dengan senang hati Idris dan Tono menyanggupinya. Mungkin dengan cara ini mereka bisa sedikit meringankan beban yang dialami oleh Marzuki. "Kapan kami bisa berangkat, Pak?" tanya Idris pada Marzuki. "Kalian pergilah sekarang juga, bawa 2 sepeda, dan tolong rahasiakan keberangkatan kalian. Jangan pernah ceritakan hal ini kepada siapapun juga," ujar Marzuki. Idris dan Tono sedikit bingung dengan amanah yang diberikan kepada mereka. Kenapa harus dirahasiakan? Seolah-olah ada orang yang ingin berbuat tidak baik pada keluarga sang mandor. "Kalau boleh tahu, kenapa harus dirahasiakan, Pak?" tanya Tono. "Karena itulah yang terbaik," jawab Marzuki singkat. Untuk kali ini, Mandor Marzuki memilih merahasiakan semuanya dari penduduk setempat, karena bukan tidak mungkin spekulasi miring tentang Mirna akan bermunculan, jika rencananya mendatangkan orang pintar dari desa tetangga, diketahui oleh semua warga. Setelah dirasa semua kebutuhan telah siap, Marzuki menyuruh Tono dan Idris agar segera menjemput orang pintar tersebut. Keduanya berangkat dengan menggunakan 2 sepeda. Desa Permai Jati memang terbilang ketinggalan. Program infrastruktur yang telah direncanakan pemerintah untuk kemajuan daerah terpencil, sepertinya tidak berjalan dengan baik. Mandor Marzuki memang digadang-gadangkan oleh warga setempat, agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa periode selanjutnya. Namun semenjak itu pula permasalahan demi permasalahan seolah-olah tidak kunjung sirna dalam hidupnya. Kematian putra semata wayangnya, ditambah lagi saat ini Mirna sedang mengalami kejadian yang tidak kalah tragis dari sebelumnya, membuat ia mengkaji ulang tentang pencalonan diri dari kepala desa tersebut. Idris dan Tono berpamitan, keduanya berangkat sesuai apa yang diperintahkan Marzuki. Mengendarai 2 sepeda di malam hari, hanya lampu sepeda yang cahaya meredup ketika lajunya melambat, dan kembali terang bila dalam kecepatan tinggi, bukanlah suatu perkara yang mudah. Di perjalanan, tidak semerta-merta apa yang diharapkan berjalan dengan mulus. 3 orang berpakaian serba hitam, berperawakan tinggi besar, memakai topeng,
memperingatkan Idris dan Tono agar segera putar balik arah, dan tidak melanjutkan perjalanan. "Berhenti, sebaiknya kalian pulang saja," ujar 3 orang tidak dikenal itu. "Tapi, kami sedang menjalankan amanah yang sangat besar," jawab Idris. 3 orang berpakaian serba hitam itu mendekati Idris dan Tono, dengan sebilah pedang panjang di tangannya. "Jangan coba-coba melawan kami, atau kalian tahu sendiri akibatnya," hardik salah seorang bertopeng itu. Tono menelan ludah melihat pedang panjang yang dimiliki oleh ketiga orang itu. Bukan hanya tinggi besar, melihat dari gestur tubuhnya orang-orang ini juga piawai dalam ilmu bela diri. "Kalau boleh tahu, kenapa kami tidak diperbolehkan lewat? Bukankah ini jalan desa, dan tidak ada larangan untuk melintas di jalur ini?" tanya Idris yang penasaran atas larangan yang tak beralasan dari ketiga orang itu. "Ini adalah wilayah kami, siapa saja yang ingin lewat harus izin terlebih dahulu," ujar satu dari ketiga orang bertopeng itu. "Baiklah, kalau begitu kami minta izin untuk lewat," jawab Idris. Ketiga sosok bertopeng ini sempat terdiam beberapa saat. "Ah, tidak ada yang boleh lewat di sini," ujar salah satu dari ketiga orang tersebut. Ia geram karena hampir saja terjebak omongannya sendiri. "Kalian tidak boleh melarang orang lewat tanpa sebab dan musabab yang pasti," ujar Idris. "Sudahlah Kang Idris, kita putar balik saja," bisik Tono yang sedari tadi sudah ciut nyalinya. Tidak ingin mencari masalah, Idris dan Tono akhirnya memutar sepeda, dan mengurungkan niatnya untuk menjemput orang pintar tersebut. Namun tidak berapa lama saat berada di persimpangan jalan, Idris menghentikan laju sepedanya. "Tono, kamu pulang saja ke puskesmas, biar aku saja yang menjemput orang pintar itu," ujar Idris pada Tono. "Kang Idris yakin?" tanya Tono. "Iya, aku akan melewati jalan lama, berikan saja alamat orang pintar itu padaku," ujar Idris pada Tono. Tono mengeluarkan selembar kertas, yang bertuliskan alamat dan nama orang yang akan dijemput. "Berhati-hatilah Kang Idris, sepertinya ada yang tidak suka dengan Pak Marzuki," ungkap Tono. Keduanya berpisah. Idris mengitari jalan desa yang sudah lama tidak terpakai lagi. Selain rusak parah, jalur ini juga telah ditumbuhi semak belukar. Tentu memilih melintasi jalanan ini, harus diperhitungkan dengan matang-matang. Namun tanpa disadari, di tengah kegelapan malam, sepasang bola mata sedang mengawasi Idris dari dalam semak belukar.